Terima kasih Prof. Indra atas waktunya. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai tentang kualitatif research yang beranggotakan Mbak Arina, Mbak Christine, saya sendiri Fernando, Mas Gilang, Mas Iqbal, dan juga Mbak Maria. Pada chapter 6 kali ini terdapat learning objektifnya, yaitu sifat penelitian kualitatif dan juga perbedaannya dari penelitian kuantitatif. Yang kedua, jenis keputusan bisnis yang menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga, ragam metode penelitian kualitatif. Yang keempat, pentingnya dan tanggung jawab pewawancara. Dan juga yang terakhir yaitu mengenai tentang masalah etika terkait dengan penelitian kualitatif. Di sini kami akan dibagi menjadi 6 subbab dan saya sendiri akan membahas subbab pertama. Sebelum lebih dalam saya ingin menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif berakar pada berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, linguistik, komunikasi, dan juga ekonomi. Sehingga para peneliti ketika mengalami masalah dalam data kualitatif, maka peneliti selalu menggunakan beberapa protokol yang tepat, yaitu ada 8, berhati-hati dalam melakukan pencarian literatur. Yang kedua, yakin dan percaya pada metodologi yang digunakan. Yang ketiga, melaksanakan metodologi secara alami ketika di lapangan dan secara terkontrol ketika di laboratorium. Yang keempat, memilih peserta sampel yang sesuai dengan masalah dibandingkan dengan populasi yang mewakili masalah tersebut. Yang kelima, mengembangkan dan memasukkan pertanyaan yang mengungkapkan pengecualian terhadap suatu aturan atau teori. Yang keenam, menyusun analisis data secara cermat. Yang ketujuh, membandingkan data berbagai sumber dan juga konteks yang berbeda. Yang kedelapan, melakukan pembekalan pada penelitian mengenai tentang hasil dalam kejelasan, wawasan, dan juga mengurangi bias. Nah, jadi untuk sendiri tentang kualitas research itu apa? Jadi itu merupakan serangkaian teknik interpretatif yang berusaha untuk mendeskripsikan, menyelesaikan masalah, dan juga menerjemahkan makna, sehingga bukan pada frekuensi yang ada dan dilakukan secara alami atau berasal dari masalah sosial. Jadi untuk teknik penelitian kualitatif sendiri juga meliputi dari individual depth interviews dan juga wawancara secara kelompok, serta pendekatan berbagai metode yang melibatkan wawancara dan juga teknik observasi. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang penetapan penelitian kualitatif. Jadi, jika seseorang ingin mengetahui apa yang terjadi atau seberapa sering sesuatu dapat terjadi, maka metodologi penelitian kuantitatif yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Namun, jika penelitian kualitatif yang dirancang ini untuk memberikan informasi kepada peneliti bagaimana itu berupa proses dan juga mengapa berupa makna sesuatu tersebut dapat terjadi. Nah, di sini pada sebelah kanan ini merupakan menjelaskan beberapa contoh dalam penggunaan yang tepat pada penelitian kualitatif dalam bisnis. Di sini saya mengambil 3 saja poin, yaitu tentang job analysis, yaitu pertanyaannya, apakah pekerjaan saat ini dapat menghasilkan produktivitas yang paling tinggi? Dan kedua, dari segi retail design, itu pertanyaannya, bagaimana konsumen lebih suka berbelanja di toko tersebut? Dan yang terakhir, dari sales analysis itu, mengapa pelanggan yang dulu setia bisa berhenti dalam membeli pelayanannya atau produknya. Dari situ kita bisa mengetahui ini bagaimana penelitian kualitatifnya. Nah, jadi di kesimpulannya, penelitian kualitatif didasarkan pada peneliti yang mempelajari sebuah fenomena dan data yang dapat memberikan sebuah gambaran pada sebuah peristiwa, situasi, dan interaksi antar orang dan benda secara jelas dan terperinci. Oke, selanjutnya dari subbab qualitative research design. Nah, pada qualitative research design ini bagaimana sih pengaruhnya atau dampaknya? Di sini dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu tahap pertama mengenai tentang tingkat pengembangan dalam hierarki pertanyaan penelitian, sebelumnya dimulai dengan penelitian kualitatif, dan juga bagaimana pengaruh terhadap pengembangan dan dalam pengukuran instrumen. Dan yang kedua itu mengenai tentang persiapan pengalaman peserta sebelum melakukan penelitian, sehingga jadi si peneliti ini harus berbasisnya dari wawancara, sehingga diperlukan latihan sebelum melakukan penelitian yang dapat membuat si peneliti tersebut dapat memahami lebih jauh dari topik yang diambil. Dan yang ketiga, yang terakhir itu melakukan integrasi dalam data dan juga mengumpulkan data. Dan yang terakhir itu dibutuhkan sponsor manager selama melakukan pengumpulan dan persiapan data. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Maria. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai qualitative sampling design.
Peneliti kualitatif atau qualitative researcher pada dasarnya mencari solusi atas adanya data saturation, yaitu titik di mana tidak ada informasi maupun wawasan yang mampu menjelaskan suatu fenomena. Qualitative research menerapkan non-probability sampling, yaitu dalam penerapan sampling, peneliti akan menetapkan sampel bahkan yang non-representatif sekalipun. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang paling signifikan dan paling banyak. Beberapa jenis pengambilan sampel non-probabilitas yang umum dilakukan untuk penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non-random di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan karakteristik atau ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Contohnya, apabila peneliti akan meneliti dengan judul pengaruh harga BBM pada biaya operasional perusahaan, maka peneliti menetapkan kriteria khusus sebagai syarat populasi perusahaan yang dapat dijadikan sampel, yaitu apabila perusahaan-perusahaan tersebut berproduksi sepenuhnya menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Alasannya ditetapkan kriteria tersebut adalah karena tidak semua pabrik masih mengandalkan produksi sepenuhnya menggunakan BBM, melainkan ada yang sudah menggunakan alternatif bahan bakar, kemudian menggunakan listrik, menggunakan sumber energi alternatif lainnya. Yang kedua, snowball sampling, yaitu partisipan sampel mengarahkan peneliti kepada sampel lain yang memiliki karakteristik sejenis atau yang berbeda dari sampel tersebut. Pada teknik ini, umumnya peneliti mengambil beberapa sampel pertama dan merekrut mereka atau meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang mereka kenal sesuai dengan sampel yang dibutuhkan. Teknik rujukan ini terus berlanjut menggulung dan meningkatkan jumlah populasi responden sehingga peneliti memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Misalnya seorang peneliti ingin memperoleh informasi dari wanita yang bekerja pada range usia 30-40 tahun di Jakarta. Sehingga dia langkah awalnya akan mewawancarai atau memberikan kuesioner kepada temannya yang masuk dalam kriteria tersebut. Selanjutnya dia akan meminta kepada teman tersebut untuk menyebarkan kuesioner kepada misalnya 3 orang temannya lainnya yang masuk ke dalam kriteria usia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah convenience sample, di mana metode ini peneliti akan memilih partisipan maupun individu yang telah tersedia, sehingga pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau dipilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Contohnya adalah penelitian mengenai perilaku konsumen terhadap produk di supermarket X. Maka sampelnya adalah pengunjung yang berbelanja di supermarket X tersebut pada periode tertentu. Sehingga berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pemilihan partisipan dengan kualitas terbaik sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena tanpa sampel yang tepat, maka tujuan penelitian tidak akan tercapai. Cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut, umumnya pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan komunitas online, anggota organisasi atau kelompok tertentu untuk dijadikan partisipan. Atau salah satu cara lain adalah dengan menggunakan jasa sampel recruiter yang akan menelpon atau mengirim email kepada prospek sampel sehingga grup dapat terbentuk. Researcher juga harus menyadari bahwa informasi yang diperoleh dari partisipan sampel sangat berharga, sehingga peneliti harus siap untuk memberikan insentif kepada individu untuk berpartisipasi penelitian kualitatif tersebut. Insentif ini tidak selalu dalam bentuk uang tunai, tetapi bisa juga dalam bentuk diskon, merchandise, atau dengan menggunakan GoPay atau OVO untuk partisipan terpilih. Misalnya, juga insentif dalam bentuk lainnya. Slide selanjutnya, berikut merupakan gambaran perbandingan singkat penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam beberapa item yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama, pada riset kualitatif fokus riset pada pemahaman dan interpretasi, sedangkan pada kualitatif fokus pada deskripsi, penjelasan dan prediksi. Yang kedua, sampling design pada riset kualitatif menggunakan non-probability, purposive, convenience, dan snowball sampling seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pada quantitative research menggunakan probability sampling design. Yang ketiga, research purpose dari penelitian kualitatif adalah in-depth
understanding, dan teori building. Sedangkan pada riset kualitatif bertujuan untuk deskripsi dan prediksi, serta membangun dan menguji suatu teori. Kemudian pada penelitian kualitatif, researcher harus memiliki contextual framework atas fenomena yang diteliti karena terkadang antara fakta dan judgement batasannya kurang jelas. Sedangkan pada quantitative research, baik fakta maupun judgement itu terdapat batasan yang jelas. Kemudian data security juga concern pada pembeda kedua penelitian tersebut, di mana pada kualitatif cenderung lebih pada pembatasan atas akses sampel, sedangkan pada quantitative research, progres atau informasi atau insight atas penelitian tersebut seringkali dapat diketahui oleh kompetitor ataupun peneliti lainnya. Oke, setelah dijelaskan mengenai kualitatif research design and sampling design, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kualitatif data collection design, yaitu merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Yang pertama adalah interview. Interview merupakan teknik pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif. Dalam interview, interviewer juga harus memiliki skill yang bisa membuat responden merasa nyaman. Kemudian juga seorang interviewer itu juga harus bisa mendengar secara hati-hati dan juga bersikap netral terhadap opini yang disampaikan oleh responden. Kemudian dalam interview itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah unstructured interview, yaitu interview yang tidak memiliki list pertanyaan tertentu. Yang kedua adalah semi-structured interview, yaitu adalah interview yang memiliki beberapa pertanyaan di awal interview, kemudian selanjutnya mengikuti alur pembicaraan. Yang terakhir adalah structured interview, merupakan interview yang memiliki list detail pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Yang kedua adalah interviewer as a collaborative consultant. Interviewer juga memiliki peran sebagai collaborative consultant. Di antaranya yang pertama adalah merekomendasikan metode dan struktur dari interview, kemudian melakukan recruit screener, yaitu screening dari responden yang akan dipilih. Selanjutnya adalah mengontrol interview dan memanage lokasi dan fasilitas dari interview. Selanjutnya seorang collaborative consultant juga harus menyiapkan discussion guide, yaitu apakah discussionnya dilakukan secara unstructured, semi-structured, atau structured interview. Lalu selanjutnya interview as a collaborative consultant juga dapat membantu dalam menganalisis data dari interview. Yang ketiga adalah creative exercise. Creative exercise dapat dilakukan dengan menggunakan project teknik. Project teknik adalah suatu aktivitas yang sengaja dibuat ambigu dan tidak terstruktur, sehingga perasaan, motivasi dari responden yang sulit diartikulasikan oleh responden dapat ditemukan. Beberapa contoh aktivitas dari project teknik diantaranya yang pertama adalah asosiasi kata dan gambar, kemudian fill in the blank seperti responden diminta untuk melengkapi kalimat. Kemudian yang ketiga adalah kolase, seperti responden mengumpulkan gambar-gambar yang dapat mengekspresikan perasaan mereka. Kemudian selanjutnya adalah tes persepsi tematik, merupakan aktivitas di mana partisipan diberikan gambar dan diminta menjelaskan perasaan dan pikiran dari gambar tersebut. Kemudian selanjutnya adalah storytelling. Jadi responden diminta untuk menceritakan terkait topik dari interview tersebut. Yang keempat adalah individual depth interview. Individual depth interview merupakan interaksi antara interviewer dan partisipan individual yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit jika dilakukan by phone atau 2 jam jika dilakukan secara face to face. Saat ini individual depth interview dapat menggunakan metodologi computer assisted personal interview untuk interview yang bersifat structure dan unstructured. Tipe penelitian kualitatif yang menggunakan metode individual depth interview diantaranya seperti oral history,
life histories, cultural interviews, dan sebagainya. Demikian penyampaian dari saya. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Arina. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arina. Saya akan melanjutkan penjelasan Mbak Christine mengenai Qualitative Data Collection Design. Yang sekarang akan saya jelaskan mengenai group interview. Jadi group interview ini seperti judulnya group interview, maka dilakukan dalam satu grup yang melibatkan lebih dari satu partisipan. Nah, komposisi dari grup tersebut bisa heterogeneous atau beragam, atau juga homogeneous. Semuanya sama. Lalu bisa juga dilakukan oleh expert dan juga non-expert di dalam grup tersebut. Nah, jumlah dari grup yang dibutuhkan dalam suatu penelitian itu sangat tergantung sekali oleh beberapa aspek. Yang pertama, ruang lingkup masalahnya, jumlah segmen minat yang berbeda dari target populasi, lalu yang berikutnya juga jumlah ide atau wawasan baru yang memang ingin kita teliti, lalu tingkat detail information-nya, makin detail tentu kelompoknya makin banyak yang dibutuhkan, tingkat perbedaan geografis atau etnis dalam sikap atau perilaku, sehingga kalau terlalu banyak etnis atau geografis yang ingin dicapai dalam satu populasi, maka tentu makin banyak grupnya. Lalu berkaitan juga dengan homogenitas dari kelompok. Nah, yang berikutnya selain grup interview ada juga namanya focus group. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau focus group itu sifatnya seperti panel, ada 6-10 partisipan yang dipimpin oleh moderator terlatih. Artinya moderator ini memang sudah melakukan role play sebelumnya, sehingga diharapkan pertanyaan atau stimulus yang diberikan oleh moderator itu bisa membuat grup bisa berdiskusi dengan lancar. Nah, biasanya dilakukan 90 menit sampai dengan 2 jam. Focus group ini sangat bagus untuk dilakukan dengan beberapa skenario. Yang pertama, untuk memperoleh latar belakang umum mengenai suatu topik atau permasalahan. Terus yang berikutnya lagi juga bisa mengeksplor pertanyaan penelitian untuk metodologi kuantitatif. Bisa juga dari hasil kuantitatif yang ada itu bisa diinterpretasikan atau menafsirkan hasil kualitatif yang ada. Lalu yang berikutnya, merangsang ide-ide baru terhadap produk atau program, itu bisa juga dengan group discussion, menyoroti area peluang tertentu atau adanya opportunity terhadap peluang tertentu untuk kelompok tertentu, ini juga bisa dibahas. Lalu mendiagnosiskan masalah yang perlu ditangani. Selain itu juga bisa menghasilkan kesan atau persepsi merek dan ide produk. Ini biasanya digunakan ketika ada launching produk baru. Selain itu juga untuk menghasilkan tingkat pemahaman mengenai pengaruh peserta terhadap permasalahan tersebut. Jadi untuk melakukan awareness terhadap permasalahan yang ingin didiskusikan. Lalu yang berikutnya ini adalah 4 permasalahan yang sering terjadi di dalam grup interview dan solusi yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama itu ketika dalam satu grup interview untuk menjawab banyak pertanyaan atau membahas banyak topik, sehingga yang perlu dilakukan oleh pewawancara adalah time constraint atau selalu mengecek apakah timingnya sudah cukup atau kurang dan lain sebagainya. Jadi dia harus mengecek selalu timernya. Lalu yang kedua, kesulitan untuk merekrut, mengatur dan koordinasi partisipan terutama dalam penjadwalan, sehingga ini diperlukan specialist research supplier. Jadi artinya kita memang merequest atau mensubkontraktorkan orang yang memang sudah terbiasa untuk memberikan partisipan atau mengatur dan merekrut partisipan. Lalu yang ketiga itu pewawancara harus mampu mengelola percakapan kelompok sehingga terjadi interaksi. Nah, ini sering terjadi itu adalah tidak terjadi interaksi. Orang itu saja yang berbicara, yang lainnya diam. Maka pewawancara harus bisa melihat mana tipe orang yang extrovert dan mana yang introvert, sehingga bisa digali lebih lanjut supaya extrovert mengeluarkan idenya. Lalu yang berikutnya, pewawancara juga bisa mengarahkan diskusi sehingga tetap fokus pada topik dan hasil yang diinginkan. Itu kurang lebih ada 4. Yang berikutnya adalah proses akhir, yaitu recording, analyzing, group reporting. Ini biasanya dilakukan dengan cara face to face oleh beberapa moderator dalam satu ruangan dengan mencatat semua trennya dalam kertas besar.
analisa konten yang dilakukan adalah dengan rekaman video, audio lengkap dengan verbatim dan transkrip. Terus prosesnya, analisasnya adalah dengan melihat concern, idea, attitude, atau feeling juga dari koresponden melalui transkrip digital yang ada. Bisa juga dengan menggunakan software terlebih dahulu sehingga dapat dilihat kata-kata apa saja yang sering keluar dan pola ekspresi yang ada pada transkrip digital. Demikian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan mengenai combining qualitative methodologies. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan sering menggabungkan dua metodologi kualitatif, primer wawancara dan observasi. Dari dua kombinasi ini, studi kasus dalam penelitian tindakan akan memperoleh perhatian khusus karena akan sering sangat digunakan dalam penelitian yang bersifat bisnis. Apa saja yang akan digabungkan, yaitu adalah studi kasus dan riset tindakan. Hal ini digunakan untuk mencermin arti dari suatu penelitian. Case study adalah metode penelitian yang kuat, menggabungkan wawancara individu dan kelompok melalui analisis catatan dan observasi. Peneliti akan memperoleh informasi bisa dari brosur perusahaan, laporan tahunan, kuitansi penjualan, dan artikel koran dan majalah. Bersama dengan observasi langsung, akan menggabungkan data wawancara dari peserta. Peneliti memilih organisasi atau situasi tertentu untuk dijadikan profil karena contoh-contoh ini menawarkan kasus yang kritis, ekstrim, atau tidak biasa. Peneliti paling sering memilih banyak kasus daripada satu kasus untuk dipelajari karena peluang untuk analisis lintas kasus akan terdapat dalam penelitian tersebut. Dalam mempelajari banyak kasus, pemahaman yang lebih dalam akan muncul. Dengan mereka dipilih mewakili tingkat yang berbeda dalam organisasi yang sama atau perspektif yang berbeda dari situasi atau proses yang sama untuk membuktikan kedalaman dari suatu perspektif. Selama analisis, kasus tunggal selalu dilakukan sebelum analisis lintas kasus dilakukan. Action research, yaitu adalah penelitian yang dirancang untuk mengatasi masalah yang kompleks dan praktis, dan sifatnya yang lebih praktis, yang hanya sedikit orang tahu, sehingga hubungan ilmiah yang sebelumnya tidak diketahui dapat ditemukan. Dalam penelitian action research ini, skenario akan digunakan untuk mempelajari apakah ada tindakan korektif yang ditentukan, direncanakan, dan dilaksanakan. Hasil dari tindakan ini akan diamati dan dicatat. Dari pelaksanaan riset tersebut, akan menilai apakah cara tersebut efektif atau tidak. Dari penelitian ini, teori apapun yang dikembangkan dan divalidasi melalui penerapan yang sangat praktis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai merging kualitatif dan kuantitatif methodologies. Triangulation adalah metode menggabungkan beberapa metode kualitatif atau menggabungkan metode kualitatif dengan kuantitatif. Studi kualitatif dapat digabungkan dengan studi kuantitatif untuk meningkatkan kualitas dari penelitian. Nah, 4 strategi dalam melakukan kombinasi metodologi. 1, yaitu melakukan studi kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Contohnya adalah peneliti menyelenggarakan diskusi fokus group dengan tema kriteria Presiden 2024 dengan beberapa narasumber yang berbeda. Nah, di sela diskusi, peneliti menyebarkan secara bersamaan kuesioner angket kepada narasumber dan penonton mengenai kriteria presiden, yaitu rentang umur, background, pengalaman etnis, dan nama calon presiden yang dikehendaki. Nah, ini kuantitatifnya. Lalu strategi yang kedua adalah melakukan studi kuantitatif, mengukur perubahan perilaku dan sikap dari waktu ke waktu saat studi kualitatif sedang berlangsung. Contohnya adalah penelitian observasi atas pasien rumah sakit jiwa di rumah sakit ABC. Ini data kualitatif. Lalu mengukur perubahan dan durasi waktu pasien ketika sedang marah, senang, menangis dari menit ke menit
dalam satu hari. Nah, ini adalah metode kuantitatif data. Lalu yang ketiga, melakukan studi kualitatif sebelum melakukan studi kuantitatif. Contohnya adalah peneliti melakukan penelitian atas kesiapan mental pegawai saat implementasi pensiun ini di PT ABC misalkan. Nah, penelitian dilakukan secara wawancara, secara ID atau indip atau dalam terhadap responden. Saat interview, peneliti mencatat beberapa poin, yaitu gaji yang didapat sebelum pensiun berapa, tabungan yang disimpan saat pensiun berapa. Nah, data tersebut diambil sebagai bahan penelitian kuantitatif. Lalu melakukan studi kuantitatif sebelum melakukan studi kualitatif. Contoh peneliti melakukan penelitian tingkat kesejahteraan mahasiswa FEB ABC. Peneliti memberikan angket yang harus diisi mahasiswa, yaitu data kuantitatif. Lalu untuk menguatkan data tersebut, peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam atau ID ke beberapa mahasiswa atau kualitatif. Ini adalah data kualitatif. Nah, ada ethical issue dalam penelitian kualitatif. Di sini saya menjelaskan, intinya adalah peneliti biasanya membutuhkan responden atau partisipan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang sesuai fakta, lengkap, dan detail yang dikehendaki oleh peneliti. Namun di sini ada isu privacy, kerahasiaan, dan kualitas keamanan dari data yang diberikan responden ke peneliti. Nah, isu inilah yang menjadi concern dari penelitian kualitatif. Nah, solusi atas isu yang dalam penelitian kualitatif tadi, contohnya adalah 1. Peneliti harus dapat membuat partisipan merasa nyaman, sehingga partisipan dapat memberikan informasi apa adanya dan lengkap sesuai dengan keinginan peneliti. Ini adalah privacy dan kualitas. Isu privacy dan kualitas. Lalu kedua, peneliti menjamin kepada partisipan atas kerahasiaan informasi yang diberikan secara rahasia identitas responden atau partisipan. Nah, ini adalah privacy, isu privacy dan kerahasiaan. Ketiga, peneliti harus menentukan metode yang tepat dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Ini adalah isu dari kualitas. Keempat, ketika peneliti akan melakukan perekaman suara, video, atau gambar kepada partisipan, pastikan peneliti menjaga kerahasiaan atas data tersebut, tidak dipublikasikan secara umum. Ini adalah privacy. Lalu kelima, ketika peneliti merekrut ahli atau expert dalam melakukan penelitian, pastikan peneliti bertanggung jawab sepenuhnya mengenai penelitian tersebut. Ini adalah aspek isu keamanan.